Shalom. Ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita ada sebagaimana kita ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Terlebih kita boleh bersekutu kembali dalam komunitas Infinity Reform Remnant Community di sore hari ini. Dan ya tadi sedikit kesaksian, tadi kami diantar oleh supir InDrive ke sini dan beliau agak sulit menyebutkan reform ya. Reform jadi seperti itu. Tapi kita bersyukur karena kita semua di sini sudah memahami dengan pengertian komunitas kita. Baiklah, kita akan merenungkan firman Tuhan dari teks Alkitab 2 Samuel 7 ayat 18 hingga yang ke-19. Saya akan membaca dengan bersuara. Bapak Ibu jemaat sekalian dapat membacanya di dalam hati. Ayat yang ke-18. 2 Samuel 7 ayat 18 hingga yang ke-29. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini?" Ayat yang ke-19. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini ya Tuhan Allah? Oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepadamu. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi saya terkeluar dari Zoom. Saya baca sekali lagi ayat 20 hingga yang ke-21. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini ya Tuhan Allah? Oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu, engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah selain engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama baginya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para Allah mereka dari depan umatnya. Engkau telah mengokohkan bagimu umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya. Dan engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hambamu ini dan mengenai keluarganya. Dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka namamu akan menjadi besar untuk selama-lamanya. Sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hambamu Daud akan tetap kokoh di hadapanmu. Sebab engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hambamu ini demikian. Aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah, dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjadikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan yang dapat kita bacakan bersama.
Ya, renungan kita pada sore hari ini diberi tema bersyukur atas perbuatan tangan Allah. Bersyukur atas perbuatan tangan Allah. Secara umum, bersyukur adalah ungkapan rasa terima kasih yang disertai dengan kerendahan hati. Sedangkan lawan kata bersyukur adalah ya tentu tidak bersyukur dan tidak tahu berterima kasih. Dan ini merupakan sikap yang sombong, arogan, angkuh, munafik. Kadang saya merenungkan berkali-kali, beberapa kali, ketika orang melakukan kebaikan kepada saya, kadang saya lupa bilang terima kasih. Seperti itu. Nah ini tidak tahu berterima kasih. Seperti itu. Ya, ada banyak faktor yang menyebabkan manusia itu bersyukur. Misalnya, karena pekerjaan berjalan dengan lancar, ya, studi berjalan dengan lancar, keuangan lancar dan tercukupi, selamat dari kecelakaan, ya misalnya seperti itu, kemudian bertambah usia, dan lain sebagainya. Namun, pertanyaannya, bagaimana kalau ada kendala dalam pekerjaan dan berbagai hal pedih yang kita alami? Apakah rasa bersyukur tetap ada? Kemudian dalam konteks kehidupan masyarakat berbudaya misalnya, kan kita manusia yang hidup dengan kebudayaan. Biasanya contoh-contoh rasa bersyukur diungkapkan dengan perayaan-perayaan. Misalnya perayaan ulang tahun, pesta pernikahan, pesta baptisan, perayaan hari pengucapan syukur, dan bentuk ungkapan syukur yang lain. Nah, tentu dalam etika Kristiani, semua bentuk ungkapan syukur ini semata-mata bukan karena perbuatan tangan manusia, tetapi karena menyadari perbuatan tangan Allah. Atau menyadari segala sesuatu berasal dari Allah. Bersyukur karena menyadari perbuatan tangan Allah, tentu semata segala pujian, syukur, dan hormat hanya bagi Allah. Namun, manusia dalam konteks kehidupannya yang diwarnai dengan budaya gelap, ya, seringkali kehilangan makna sakralnya rasa bersyukur. Semestinya ungkapan syukur kita berpusat kepada Allah, memuji Allah, merupakan penghormatan dan pengagungan kepada Allah, diwarnai dengan budaya yang bertentangan dengan etika Kristen. Misalnya, baptisan kudus itu sakral. Kita di sini dari berbagai denominasi. Dan secara etika Kristen, kita sepakat dalam hal itu. Bahwa baptisan kudus itu sakral. Pernikahan kudus itu sakral. Tidak ada yang dapat menyangkali ini. Kalau berlandasan Alkitab. Namun kenapa mesti disertai dengan pesta pora? Nah, oh enggak Bu, karena kami hidup dalam konteks budaya yang seperti ini. Bagaimana kita menjadi pribadi yang berbeda? Bagaimana kita berdiri sebagai model yang berbeda? Jangan sampai budaya itu yang mencemari jati diri kita sebagai hamba Tuhan. Tetapi kita membawa terang dimanapun kita ada.
Apakah kita tetap bersyukur saat mengalami kesulitan? Apakah syukur kita masih berpusat pada Allah atau hanya pada kesenangan manusiawi belaka? Rasanya kalau ulang tahun gak dirayain sama teman-teman itu hilang rasa syukur saya. Ya kan? Aduh, saya sakit kepala seharian ini, rasanya nggak ada damai sejahtera, nggak mau bersyukur saya. Nah, melalui perenungan firman Tuhan ini, kita akan belajar dari kehidupan seorang tokoh Alkitab, yakni Daud, mengenai apa dasar bersyukur dan bagaimana cara bersyukur. Kita semua belajar, Bapak Ibu. Teks 2 Samuel 7 ayat 18 hingga yang ke-29 merupakan doa syukur Daud yang dilatar belakangi oleh penyataan Tuhan yang diterimanya melalui Nabi Nathan. Kita dapat membacanya dalam ayat 14 sampai 17. Daud merespons pernyataan Allah dengan kerendahan hati yang bersyukur, dan doa yang berpegang pada janji Allah. Ayat 18 sampai 29 ini dibagi dalam beberapa topik, yakni ayat 18 merupakan ungkapan kerendahan hati Daud di hadapan Tuhan, dan ayat 19 sampai 22 merupakan ungkapan pengagungan Daud kepada Allah yang berdaulat mengatasi segala peristiwa di sepanjang sejarah. Ayat 23 hingga yang ke-24 merupakan ungkapan syukur karena perhatian Tuhan kepada satu bangsa, dan ayat 25 sampai 29 merupakan doa syukur dengan berpegang pada perjanjian Allah. Dari beberapa bagian ini disimpulkan dalam satu tema, bersyukur atas perbuatan tangan Allah. Yang pertama, kita akan merenungkan bersama bagaimana Daud menyatakan rasa syukurnya dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ayat 18 ini. Ada ungkapan dalam terjemahan baru seperti ini. Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku? Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, FAYH, tertulis demikian. Ya Tuhan Allah, mengapa engkau mencurahkan sedemikian banyak berkat ke atas orang yang tidak berarti seperti hamba ini? Ini menjelaskan bahwa Daud merasa tidak layak untuk menerima segala berkat kebaikan Tuhan. Dalam ungkapan syukur Daud, dia menyadari akan segala perbuatan tangan Tuhan yang penuh dengan kasih setia dan keadilan yang memimpin Daud dan keluarganya. Sekalipun melewati berbagai kesulitan hidup. Contoh yang paling terkenal, salah satunya yaitu pada saat dia dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Tetapi penyertaan Tuhan terlihat sepanjang hidup Daud. Pembelaan Tuhan sempurna dialami oleh Daud. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bersyukur atas perbuatan tangan Tuhan diwujud nyatakan dengan penuh kerendahan hati kepada Tuhan. Kita tidak berhak menuntut Tuhan agar Tuhan memberkati kita. Misalnya dengan cara, Tuhan saya sudah melakukan ini dan itu untuk pekerjaan Tuhan, maka berikanlah berkat-Mu. Atau, Tuhan jika Tuhan memberkati aku dan keluargaku, maka aku akan belajar setia mengikut Tuhan. Jika tidak, maka aku akan meninggalkan Tuhan. Doa ngancam Tuhan. Ini adalah konsep-konsep yang salah tentang siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita perlu menyadari sungguh bahwa kita hanyalah orang-orang yang tidak pantas seperti ungkapan Daud. Ya. Tidak berarti. Tetapi Tuhan melayakan kita. Tuhan menjadikan kita berarti. Kita hanyalah hamba-hamba yang tidak berarti, tapi Tuhan buat berarti.
Tuhan melayakkan kita dan menjadikan kita orang-orang yang berarti dan penting untuk menerima segala berkat, kasih setia dan keadilannya dalam hidup kita. Untuk itu, alami dan nikmatilah syukur sejati yang lahir dari kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kemudian yang perlu kita renungkan adalah bagaimana Daud menyaksikan, mengalami, dan menikmati bahwa Allah berdaulat mengatasi segala peristiwa di sepanjang sejarah. Ayat 19 sampai 22. Dirinya di hadapan Tuhan bahwa Daud sedang berhadapan dengan Allah yang kekal dan berdaulat. Rahasia yang dinyatakan Allah bagi Daud bukan hanya berbicara tentang berkat kejayaan kerajaan jasmani, tetapi berkat kejayaan yang kekal. Jelas bahwa Daud sungguh mengakui bahwa kerajaan Allah bekerja sepanjang sejarah menurut kehendaknya. Dan penyataan Allah tentang kerajaan yang akan dipimpin oleh kerajaan pemerintahan Kristus. Ya. Itulah sebabnya dalam Perjanjian Baru Yesus disebut sebagai anak Daud. Lukas 1 ayat 32. Bagi Daud dinyatakan rahasia tentang kedatangan Kristus yang membuat Daud menyadari bahwa sebagai seorang raja Israel yang suatu waktu menerima perhentian bersama-sama dengan nenek moyang, ya, dia menyadari hal ini bahwa suatu waktu dia akan meninggal. Dia menyadari bahwa tidak ada kerajaan di dunia ini yang bersifat kekal, melainkan ya, hanya Allah yang kekal. Hanya Allah yang kekal itulah yang mempunyai kerajaan yang kekal. Pemerintahan yang kekal dan kejayaan yang kekal hanya dimiliki oleh Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang patut kita syukuri? Kita manusia terbatas. Segala yang kita miliki sesungguhnya bukan kepunyaan kita. Usia kita pun ada batasnya. Kita hidup di dunia ini bukan untuk membangun kerajaanku dan keluargaku, bukan membangun menara Babel dalam diriku dan keluargaku, tetapi kita diperkenankan hidup untuk menikmati hidup sebagai anak-anak kerajaan Allah, yang menikmati kerajaan dan pemerintahan Allah dalam hidup kita. Kita patut bersyukur karena Dia adalah Allah yang kekal, yang bekerja menurut kedaulatannya di sepanjang sejarah. Mungkin ya, contohnya seperti ini. Mungkin orang-orang tua itu bergumul ya agar anak-anak mereka itu memiliki masa depan yang baik. Namun penting bagi kita menanamkan hal-hal yang baik di kala kini untuk masa depan yang baik. Dan hal-hal yang baik berdasarkan apa? Sebagai anak-anak Tuhan tentu hal yang baik adalah berdasarkan firman Allah. Yang baik dan benar.
Ini hal yang penting. Maka, penting bagi orang-orang tua menggumuli agar anak-anak terbentuk sebagai anak-anak Allah yang hidup dan tunduk dalam pemerintahan Allah. Tantangan dari masa ke masa tentu tidak mudah. Namun, tangan kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Itulah sebabnya sejak saat ini, dengan iman kita bersyukur kepada Allah, bukan karena kita mempunyai jaminan harta kekayaan bagi generasi selanjutnya dalam keluarga kita, tetapi mensyukuri bahwa kita terus menaburkan benih firman Tuhan dalam kehidupan anak-anak kita, dan yang menjadi jaminan mereka hidup sebagai anak-anak Tuhan, yang membuat mereka terus menikmati kasih setia Tuhan dengan berpegang pada firman Tuhan, bahwa dalam seperti firman Tuhan seperti ini tertulis, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kemudian bagaimana Daud meresponi kebaikan Tuhan dengan cara bersyukur karena perhatian Tuhan kepada satu bangsa. Di dalam ayat 22 sampai yang ke-24. Sebagai seorang raja yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, Daud tidak berpusat pada diri sendiri bahwa segala berkat Allah hanya bagi dia dan keluarganya. Tetapi Daud banyak belajar dari sejarah kehidupan bangsa Israel, yang mana Allah menyatakan perbuatan tangannya untuk mempertahankan umat pilihannya sejak keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Sampai masa pemerintahannya dan sampai selama-lamanya, dia tetap Allah bagi umat pilihannya. Inilah yang Daud syukuri. Bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat-Nya bagi satu bangsa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hal apa yang seringkali menjadi penghalang untuk kita turut bersyukur atas berkat kasih setia Tuhan terhadap orang lain? Bahkan satu bangsa, bahkan bangsa-bangsa. Faktornya adalah kita masih berpusat pada diri sendiri. Ya. Berpusat pada diri sendiri, masih ada iri hati, dan lain sebagainya. Egoisme, ya iri hati. Dalam arti berpusat pada diri sendiri, ada kecemburuan, hanya cinta diri. Ya. Bahkan kalau perlu kita kutuki dalam doa. Doa tapi mengutuk. Ini bukan ciri kehidupan orang percaya. Ya. Memang, contohnya begini ya. Tuhan, lihatlah dia sana. Dia sana, Tuhan tahulah dia begitu berdosa, ya kan? Dan bla bla bla, ya, yang negatif. Berdoa tapi tidak benar. Memang rasa syukur merupakan ekspresi dari dalam diri seseorang. Namun, faktor penyebab utama kita bersyukur pun bukan dari diri kita, tetapi Allah yang memberikan rasa syukur dalam diri kita oleh karena perbuatan tangan Allah di dalam dan melalui kita, dan bahkan bagi bangsa-bangsa. Bagian yang berikutnya adalah bagaimana kita belajar dari kehidupan Daud, di mana Daud menyampaikan permohonan, ya, permohonan syukur, ungkapan syukur dengan berpegang pada perjanjian Allah untuk memohon perkenanan Allah, ya, dan memohon perkenanan Allah. Di dalam ayat 25 hingga yang ke-29, kepercayaan Daud akan perkenanan Allah terhadap dirinya yang tidak layak dan hamba yang tidak berarti menjadi kekuatan bagi Daud untuk datang bermohon kepada Allah.
Daud percaya bahwa Allah adalah setia dan apa yang dijanjikannya ya dan amin. Daud memohon agar berkat Allah senantiasa memberkati Daud dan keluarganya hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ayat 29 dalam firman Allah yang hidup, biarlah keturunan hamba terus-menerus berkenan di hadapanmu, sesuai dengan firman-Mu, ya Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hal ini mengingatkan kita bahwa ungkapan syukur kita kepada Tuhan semestinya disertai dengan sebuah permohonan kepada Allah akan perkenanannya. Seringkali ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita harapkan, bahkan lebih dari yang kita harapkan, namun kita lupa untuk menjaga hidup dalam perkenanannya. Kita mulai menjadikan semua pencapaian kita dalam studi, pekerjaan, dan lain sebagainya sebagai hasil dari kekuatan kita. Ya. Sehingga seringkali cara kita orang Kristen sekalipun menyatakan ungkapan syukur kita dengan cara yang salah. Melalui teks ini, bahwa doa permohonan akan perkenanan Allah mengingatkan kita bahwa segalanya harus dikembalikan bagi hormat dan kemuliaan Allah semata, bukan kemuliaan kita. Sebagai simpulan penutup, ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Oleh karena perkenanannya bagi kita, mari kita bersyukur dengan penuh kerendahan hati. Bersyukur karena Allah berdaulat atas segala peristiwa di sepanjang sejarah. Bersyukur atas karya Allah bagi orang lain dan bangsa-bangsa. Bersyukur sambil terus memohon perkenanan Allah. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah. Sebab semua yang kita miliki dan alami adalah karena perbuatan tangannya.